Besok datang ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir kembali kajian rutin JIC, kajian rutin Jakarta Islamic Center atau kita singkat dengan kantin. JIC bersama saya Fenty Aini akan menemani mitra semua kurang lebih 60 menit ke depan. Gimana mitra? Semuanya sehat ya, insya Allah ya. Tepatnya di hari Senin tanggal 22 April 2024 di jam yang sama insya Allah kita akan kembali membersamai mitra dengan kajian-kajian yang kalau setiap Senin ini kita akan membahas suatu kajian yang tasawuf ya, kajian tasawuf ya. Jadi bersama gurunda kita yang sudah hadir bersama saya di sini, Dr. Kiai Haji Rohiman MA, yang hari ini akan membahas tema kita dengan judul Merajut Kebersamaan dalam Pandangan Sosial Tasawuf. Diulang, merajut kebersamaan dalam pandangan tasawuf sosial. Jadi titik tekannya ada tasawuf sosial, makanya saya agak sedikit deg-degan pada saat kita akan membahas suatu materi tasawuf yang kita tahu tasawuf itu sentralnya ada di fikih ya Kiai ya. Tapi ke sosial gitu. Nah ini bagus banget nih Kiai. Sedikit keras tapi tetap lembut. Betul. Yuk bareng-bareng mitra kita dengarkan penjelasan yang lebih rinci dari gurunda kita. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Mitra kantin ya, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin, Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bicara soal tasawuf yang telah disinggung oleh Ustazah Fenty tadi, apa hubungannya tasawuf dengan masalah sosial? Betul. Setahu orang itu bahwa tasawuf itu adalah satu ilmu yang berhubungan langsung dengan pengabdian dirinya kepada Allah. Iya. Dan mempercantik akhlak, mempercantik tutur kata, mempercantik gerak hidupnya. Betul ya. Nah, jadi pandangan sepihak ini seolah-olah tidak ada dinamika dalam tasawuf itu sendiri. Iya. Jadi tasawuf itu seolah-olah ilmu statis. Iya. Ya, dengan orientasinya itu ya, hanya karena gimana dia gitu ya, mencari kebahagiaan sendiri, kenikmatan sendiri. Betul asik dengan dunianya sendiri. Artinya dia asik dengan dunia sendiri, asik dengan keibadahan dia sendiri. Betul ya. Tidak peduli dengan kondisi masyarakat. Pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang saya katakan agak a priori. Ya, agak sepihak. Iya. Ya, meskipun ada istilah dalam beberapa literatur tasawuf itu dikatakan at-tasawuf kullu waqtin adab wa kulli halin adab wa kulli makanin adab wa kullu muqalbalah adab. Tasawuf itu adalah setiap waktu etika, setiap keadaan kondisi etika, setiap tempat etika, dan setiap pertemuan itu adalah etika. Iya. Jadi yang lebih menonjol dari disiplin tasawuf itu adalah etika dan akhlak. Dan ini bukan saja berlaku kepada kesalehan individual, jadi berlaku juga kepada kesalehan sosial. Iya. Dalam artian perilaku baiknya
tidak berdampak untuk diri sendiri, tapi juga berdampak kepada masyarakat. Oke. Nah, karena itu pendapat saya bahwa tasawuf itu masuk pada kategori peradaban Islam. Masya Allah. Iya. Iya, pastinya ya, Kiai. Karena pengertian peradaban itu adalah dinamika, perubahan yang mengarah kepada satu inovasi, yaitu temuan-temuan baru. Tasawuf itu adalah temuan baru dalam hal dia berakhlak, dalam hal dia itu bertingkah laku. Nah, jadi apa itu tasawuf sosial jadinya? Nah, Ya. ini ya yang jadi penekanan hari ini Iya. ya, Kiai ya. Tasawuf Apa itu sosial tasawuf kita. sosial? Apa ini? Tasawuf sosial adalah tasawuf yang tidak saja mementingkan atau melaksanakan kesalehan secara individual, tetapi lebih dari itu melibatkan juga kesalehan sosial yang melaksanakan perubahan dalam kehidupan sosial. Oke. Di dalam Quran itu ada surah yang mengatakan, surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah. Ya, demikianlah telah kami jadikan engkau sebagai umat yang moderat. Umat moderat ini umat yang pertengahan. Wasat ini. Ya, wasatat itu artinya umat pertengahan, umat yang adil. Iya. Jadi tidak berpihak ke sana ke sini. Nah, jadi umat yang betul-betul menggunakan akal sehatnya dan dia integritas dengan apa yang ada menurut undang-undang akal itu sendiri. Nah, itu namanya umatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi untuk seluruh manusia. Berarti tasawuf itu bukan saja untuk pribadi, Iya. tapi untuk seluruh manusia. Nah, tadi saya katakan terlalu a priori lah yang mengatakan bahwa tasawuf itu hanya zikir, uzlah, ya kan, uzlah itu mengasingkan diri. Iya, karena memang arahnya kan sifatnya seperti Betul. rohani doang ya, Kiai ya. Iya, terus ada juga yang disebut dengan zuhud. Ya, artinya dia meninggalkan kehidupan dunia. Iya, betul. Nah, padahal ketika dia melakukan riyadhah, training jiwa, di saat dia uzlah, mengasingkan diri, di saat dia itu zuhud, ini adalah sebuah pembekalan bahwa dirinya ditujukan, dimaksudkan agar tidak tergoda, terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Bagaimana dia akan mau meluruskan umat, dirinya sendiri terpengaruh dengan duniawi. Dan ini kan tidak menjadi suri tauladan. Betul, betul. Ya, jadi orang sufi itu adalah orang yang bisa menjadi figur suri tauladan. Maka dia dikatakan syuhada'a 'alan nas. Syuhada 'alan nas. Ya, sebagai saksi-saksi hidup untuk perilaku manusia. Ini kita berbicara soal perilaku. Ya, terus litakun syahada al-nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan pun demikian agar Rasulullah Nabi Muhammad menjadi saksi untuk diri kamu. Masya Allah. Nah, jadi kita disaksikan oleh Rasulullah dan kita yang sudah memiliki perilaku bagus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Masya Allah. Iya benar. Nah, Ya. begitu. Ya, bagaimana dia akan dikagumi oleh seseorang, terus bagaimana dia akan diikuti perilakunya, tutur katanya oleh seseorang, kalau dia sendiri tidak memiliki perilaku yang baik. Iya, pastinya. Betul. Maka pemimpin itu
harus berhati-hati. Sekali ucap dia salah, keliru, dia tidak mau merubah dan minta maaf, itu akan berdampak buruk ke depannya. Iya, betul. Ya, karena itu seorang ulama yang berilmu dan alim harus bisa memberikan suri tauladan. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa ada ajaran-ajaran etika yang disampaikan kepada sosial. Nah, itu yang disebut dengan tasawuf sosial. Betul. Jadi tasawuf sosial tidak saja mementingkan kesalehan individu, tetapi dia melibatkan diri untuk melakukan perubahan dalam kehidupan sosial. Itu disebut dengan tasawuf sosial. Nah, kaitannya dengan merajut kebahagiaan ini apa? Merajut kebersamaan ini apa? Nah, pemirsa, mitra kantin yang saya hormati, karena ini berkaitan bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat itu adalah kumpulan individu atau kelompok-kelompok yang ingin hidup bersama, gitu ya. Terus ingin memiliki kepentingan bersama dan tujuannya, targetnya adalah bersama. Iya, betul. Nah, tidak disebut satu masyarakat apabila ada perbedaan, maka akan muncul konflik di sana. Nah, jadi masyarakat itu sebenarnya menjauhi dari konflik. Nah, konflik inilah bisa diatasi dengan merajut kebersamaan itu. Dimulai dari mana kita akan merajut kebersamaan? Nah, biasanya kan bagian yang seneng-senengnya aja ya. Yang seneng-senengnya itu luar biasa gitu. Merajut kebersamaan dimulai dari mana? Dari mana tuh? Nah, di dalam ada indikasi wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Berarti dimulai dari keimanan diri kepada Allah. Nah, kalau sudah mantap tauhidnya, mantap akidahnya, berarti dirinya ini tidak bakal terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dirinya, dan dia akan menjauhi tipu daya duniawi. Berarti kemantapannya itu dari keyakinan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dimulai dari situ. Nah, bagaimana mau merajut kebersamaan sementara dia tidak memiliki satu keyakinan? Betul. Kan tidak akan bisa diperoleh. Iya, benar. Kalau dia tidak punya bekal lah istilahnya. Tidak bekal. Nah, iya, betul. Jadi apa yang membuat dia termotivasi untuk melakukan kebersamaan? Kalau tidak ada akhlak, kalau tidak ada keyakinan. Itu yang dimaksud saya seperti itu. Jadi kenapa harus dimulai dengan penanaman akidah? Ya, kenapa harus dimulai dengan penanaman akhlak? Karena ini modal utama. Modal utama seorang ingin hidup bermasyarakat, itu harus ada modal keyakinan dan modal akhlak yang baik. Akhlakul karimahnya itu dia sudah dimulai dari diri. Nah, jadi ketika dia itu memiliki akidah yang kuat, terus dia nimbrung dalam kehidupan masyarakat, maka dia punya tujuan, punya tujuan finalnya apa? Inti daripada hidup bersama ini apa? Ternyata hidup bersama itu dimulai dengan kepatuhan dirinya terhadap pranata sosial. Nah, pranata sosial itulah yang disebut dengan akidah. Ya, orang kalau tidak memiliki aturan sosial, ya hidup masyarakat juga kayak seperti hidup di hutan.
Nah, begitu. Itu nggak bisa hidup bersama tuh nggak bisa. Kalau masih ada egois, ya tidak bisa hidup bersama nih mau menang sendiri. Terus otoriter, diktator, ya nggak bisa hidup bersama seperti itu. Betul. Nah, kehidupan bersama ini kan hidup yang saling menghargai, saling kasih sayang, yang saling menghormati, dan dia lebih senang melihat keberhasilan seseorang. Iya. Nah, itu hidup bersama begitu. Nah, untuk menyadarkan hal-hal seperti ini, nggak bakal bisa kalau tidak ada landasan iman yang kuat. Iya sih. Ya, jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, setelah dia memiliki hablum minallah, ya baru dimulai dengan hablum minan nas. Nah, hablum minan nas apa? Ayat ini masih dilanjutkan ketika bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi ya wa bil walidaini ihsana. Jadi kedua, dia harus berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Allah. Nah, unsur masyarakat yang pertama dimulai dia untuk melakukan merajut sosial itu adalah orang tuanya dia sendiri. Karena orang tua itu adalah bagian dari unsur masyarakat itu. Pastinya. Iya. Ya, kalau dia dengan orang tuanya baik, maka kepada orang lain pun insya Allah akan baik. Iya, betul. Jadi menjadi tolak ukur di situ. Iya. Nah, jadi Ustazah ayat ini menggunakan langsung, tidak ada fi'il amarnya. Harusnya bunyinya gini, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Cukup fi'il amarnya kilkan dengan kata ihsana. Ihsana. Jadi wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada dengan sebaik-baiknya. Ihsana. Iya. Sebaik-baik. Ya, jadi ihsana ini wakil Penekanan. penekanan Iya, benar. dari kalimat yang sebelumnya. Iya. Yang harusnya Berbuat wa baik. ahsinu. Gitu. Nah, apa maksudnya di sini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya? Ya, setelah dia menghubungkan diri kepada Allah, maka dia itu harus sadar diri manusia itu hidup tidak dengan sendiri. Iya. Dia menyadari diri. Oh, ternyata saya ini hidup bersama. Dengan siapa? Dengan kedua orang tua. Nah, kenapa harus berbuat baik dulu dengan kedua orang tua? Karena akan mengenang jasa kedua orang tua. Iya, betul. Karena hidupmu di dunia ini ya harus dimulai dengan mengenang jasa orang tua, perjuangan orang tua yang telah membesarkan, mendidik diri kita. Iya. Itu dimulai dari itu. Ya, maka inilah yang disebut dengan birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lawan katanya adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka ini kata-kata durhaka ini muncul karena berdasarkan dari sikap perilakunya dia. Oke. Iya. Orang yang kasar kepada kedua orang tua berarti dia tidak mengenang jasanya orang tua. Betul. Orang yang berperilaku tidak sopan dan di kedua orang tua karena dia memiliki akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Iya, betul. Nah, maka berbuat baik dengan kedua orang tua akan melahirkan keridhaan. Masya Allah. Iya. Nah, berkah gitu keridhaan. ya. Iya, jadi gini. Iya. Apa namanya?
ridal walidain, begini, ridallah fi ridal walidain. Ridallah fi ridal Walidain. Ya, ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, marahnya Allah tergantung dari marahnya kedua orang tua. Nah, situasi masih bulan Syawal. Iya. Masih suasana silaturahim ini. Iya. Mungkin mitra kantin belum ada yang sungkeman kepada kedua orang tua. Iya. Masih ada tuh, ya, minta maaf lah. Iya, betul Ya, kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sudah tiada, maka cukuplah mendoakan dan mengistighfarkan. Iya, betul. Itu ajaran Nabi seperti itu. Allahu Akbar. Ya, jadi tidak ada manusia yang sukses di dunia ini Tanpa. ya kalau dia melakukan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sekali diurhaka kepada kedua orang tua, maka doanya selama-lamanya tidak akan dijabah dan tertolak. Terus melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua, kata Rasulullah, dosanya itu akan segera ya kepada dirinya sebelum sakaratul maut. Ya, maka banyak kisah-kisah sahabat Nabi yang tidak lulus ketika menghadapi sakaratul maut, ya, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid sebelum ada maaf, kata-kata maaf dari orang tuanya. Ya, nah itu kan sering kita mendengar dari penceramah, ya kan, mubalik, ya, banyak itu di dalam hadis-hadis Nabi. Ya, jadi ketika orang ini memiliki akhlak yang baik, etika yang baik kepada kedua orang tua, berarti dia sedang merajut kebersamaan. Ya, secara nggak langsung. Secara tidak langsung dia Iya, sudah merajut kebersamaan. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua itu setelah dia menanamkan akidah. Nah, bahkan Nabi Musa mengatakan bahwa orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah menjadi syarat bahwa dirinya bisa jadikan teman sejati. Allahu Akbar. Karena Nabi Musa pernah bicara dengan Allah. Karena Nabi Musa ini disebut kalimullah, orang yang beliau ini dengan Allah. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya teman yang baik agar saya bisa bersahabat dengan. Maka Allah cukup mengatakan, kamu jangan jauh mencari teman yang baik. Tetanggamu dari 4 rumah itu ada orang yang bisa menjadi teman baik untuk diri kamu. Udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu Ya, ada Allah. betul. Nah, akhirnya Nabi Musa penasaran, dia sowan ke rumah tetangganya itu. Ternyata diterima kedatangan Nabi Musa, disuguhkan air, makanan, tapi Nabi Musa tidak dilayani. Nah, ditinggal. Orang ini warawiri gitu ya, sibuk masuk kamar. Terus masuk kamar, tiba-tiba dia menggendong seekor babi hutan yang hitam, yang besar. Ya, terus dimandikan babi hutan ini, terus dicium, dikasih minyak wangi segala macam. Nah, di hati Musa pada saat itu bertanya-tanya, inikah teman yang baik? iya. Bukankah babi itu haram? Iya. Nah, untuk apa orang ini melakukan seperti ini?
Di hati Nabi Musa bicara seperti itu. Betul, karena belum tahu ya. Belum Kiai. tahu. Betul. Nah, orang ini sibuk lagi masuk ke dalam, memasukkan lagi setelah dimandikan, keluar lagi dengan menggendong seekor babi yang kecil. Nah, itu dimandikan, disabunkan, itu dicium dengan penuh kasih sayang, diletakkan kembali ke dalam kamar. Dia melakukan itu, barulah dia melayani Nabi Musa. Silakan, monggo minum, silakan Musa makan. Anda datang ke sini disuruh siapa? Saya disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah menurut kamu kalau diri saya menjadi teman baik untuk diri kamu? Orang ini boleh bertanya. Udah tahu ya maksud dan tujuan daripada Nabi Musa. Akhirnya itu Nabi Musa diam. Musa, mungkin kamu melihat keanehan apa yang saya lakukan tadi. Anda tahu nggak babi hutan yang besar yang saya gendong dan saya mandikan, saya sabunkan dan saya penuh kasih sayang melakukan itu? Oh, saya nggak. Itu adalah ayah kandung saya. Karena ya ayah kandung saya ini dikutuk oleh Allah menjadi seekor babi karena melanggar hukum. Ya, aku sebagai anaknya tidak ada urusan dengan kutukan Allah kepada kedua orang tua saya. Saya ini hanya menggugurkan birrul walidain, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selebihnya itu tidak. Ya, dalam keadaan demikian, dalam keadaan tersiksa ini, aku sebagai anak wajib berbuat baik. Kan ini ada ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kamu mengajak kamu untuk melakukan syirik, keluar dari agama, keluar dari akidah yang benar, maka jangan dituruti. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan cara baik sewaktu hidup di dunia. Kalau misalkan ada kedua orang tua yang beda agama, ya beda akidah, ya maka wajib anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau dia sakit tetap dirawat. Kalau dia sakit kita tidak boleh jauh dari keduanya. Itu kewajiban. Nah, kembali kepada orang tadi, inilah kewajiban aku seperti ini. Anda tahu, setelah babi besar dimasukkan ke dalam kamar, aku menggendong babi kecil. Siapa dia? Aku tidak tahu. Itu adalah ibu kandung saya. Dia dikutuk oleh Allah karena mengikuti ajaran ayah saya. Nah, jadi dari kisah ini menunjukkan bahwa merajut kebersamaan kepada kedua orang tua ini merupakan hal yang wajib, ya, hal yang wajib dan merupakan fondamen utama merajut sosial kepada manusia. Itu adalah orang tua dulu. Ya. Kalau kepada Allah tadi jangan kita melakukan syirik. Jadi indikatornya pada saat kita berbuat baik kepada kedua orang tua secara nggak langsung, maka efeknya itu ke sosial ke sosial itu betul. Kehidupan sosial kita pastinya lebih baik gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, indah banget. Wabil walidayni ihsana, wabidil qurba, barulah merajut kebersamaan dengan karib kerabat. Ustazah masih punya karib kerabat di kampung. Masih orang tua yang udah nggak ada. Jadi itu harus harus merajut, artinya berbuat baik. Ya, wabidil kurba wal yatama wal masakin. Ya, kurba yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaridil. Jadi berbuat baik kepada karib kerabat, wal yatama kepada yatim-yatim,
terus kepada fakir, miskin, Iya. dan berbuat baik kepada tetangga dekat, berbuat baik kepada tetangga jauh. Ya, wabni sabil, berbuat baik kepada ibnu sabil. Ya, wama malakat aimanukum, dan berbuat baik kepada hamba-hamba sahayamu. Betul, Berarti ada 9 stratifikasi sosial manusia yang harus kita hubungi, yang harus kita rajut untuk menjalin jaringan sosial itu. betul Kiai. Nah, jadi bagaimana menghubungi atau merajut kebersamaan dengan karib, kerabat, terus dengan tetangga dekat, Iya. dengan tetangga jauh, ya itu dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan silaturahim. Disebut dengan silah, itu artinya menyambung. Rahim ini adalah hati. Jadi menyambung silaturahim adalah menyambung hati. Salaman berpelukan di hari raya Idul Fitri, kesananya marah lagi. Iya. Jadi yang menyambung hati ini dalam artian betul-betul dia itu mengikat tali persaudaraan secara utuh, dimulai dari lubuk hati yang dalam. Iya. Nah, berarti ada cinta kasih yang berdasarkan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin itu adalah saudara. Nah, gak boleh bermusuhan di sana. Iya. Tidak boleh menghujat, tidak boleh suuzon. Kan haram hukumnya. Kalau sudah dikatakan mukmin itu saudara, berarti yang namanya saudara satu darah. Ya, satu darah keimanan yang nggak boleh diganggu. Ya, kalau dia sakit, kita juga merasakan sakitnya. Iya, harusnya begitu. Kalau dia lapar, kita juga juga harus merasakan laparnya. harusnya begitu. Nah, Tapi yang kita lihat fenomenanya juga nggak main-main. karena pemahaman Betul. merajut kebersamaan ini yang nggak ada. Nggak ada lagi ya. Ya, kalau kita kembali kepada ajaran Al-Quran ini, ya nggak main-main kita ini banget. hidup Cakep bersosial, banget. Iya, rapi gitu. iya rapi banget. Nah, jadi wabil walidaini ihsan wabidil qurba, karib kerabat. Ya, dengan silaturahim, mengunjungi karib kerabat itu ya mulai dari keponakan, Iya. ya om kita, tante kita. Iya betul. Ring 1, ring 2, ring ring 1, 3. ring 2. Ya kadang di ring 2 aja udah hilang gitu. Itu jangan sampai kata orang Betawi mati obor. Iya bener, mati obor. Jangan Iya sampai sekarang. seperti itu. Iya, fenomenanya seperti itu. Ustazah. Jadi wabidil qurba wal yatama. Bagaimana merajut sosial dengan anak-anak yatim? Ya, dengan kita melakukan bersedekah. Betul, berbagi. Ya, nah sedekah di bulan Syawal ini memang dianjurkan ya kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Iya. Karena ada sabda Nabi mengatakan ughnuhum 'anil mas'alah fi hadzal yaum. Cukupkanlah kebutuhan mereka di hari raya Idul Fitri. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, maksudnya jangan sampai minta-minta lagi. Betul, betul Nah, Kay. ini Itu kewajiban kita. bukan berarti dengan membayar zakat fitrah itu bisa memenuhi kebutuhan. Wah, Coba aja bayangkan kalau beras 3,5 liter atau uang 49.000 Iya, atau 50.000, 50.000. bisa apa? Iya, Uang seharganya. seharga ini, iya, apakah bisa memenuhi kebutuhan? iya, Nah, itu adalah batas minimal. iya, iya. Itu batas minimalnya adalah dengan zakat fitrah, karena itu diwajibkan. Nah, kalau bisa sesuai dengan kemampuan kita, ya misalkan kita punya tetangga yatim, ya tetangga fakir. Nah, itu secara tidak langsung kita ditarik untuk melibatkan, untuk melakukan kesalihan sosial.
Iya. Nah, keberadaan mereka itu seolah-olah melibatkan diri kita untuk melakukan kesalehan sosial. Iya. Ya, contoh misal dalam satu kitab saya pernah membaca ada seorang sufi terkenal yang selama hidupnya melakukan ibadah itu 40 tahun dia melakukan bangun malam. Allah. 40 tahun dia tidak pernah absen. Iya, benar. Ya, untuk melakukan qiyamul lail. Nah, satu saat dia bangun malam mau ngambil air wudhu, tiba-tiba ketika dia mengambil air wudhu di kamar mandinya dijegat oleh makhluk yang bertubuh besar. Nah, saat itu mengatakan si sufi ini, Anda apa yang mau dilakukan kepada diri saya? Jangan menghalangi saya mau mengambil air wudhu. Iya. Tar sebentar, saya datang ke sini adalah ingin memperbaiki Anda. Apa urusannya dengan saya? Ya, saya ini utusan dari Allah. Terus kebaikan Anda itu, kalau memang Anda adalah orang yang disebut ahli kebaikan, pasti ada di dalam buku catatan yang saya bawa ini. Betul. Nah, akhirnya si sufi ini bertanya, apakah selama ini saya tidak melakukan kebaikan, baca Quran? Iya. Terus qiyamul lail kamu nggak pernah telat. Iya. Terus saya berbuat baik kepada tetangga? Iya. Baca Quran selalu hatam kamu. Iya. Kamu ini tidak termasuk orang yang ahli kebaikan. Kenapa? Nama kamu tidak ada di dalam buku catatan saya. Dari A sampai Z nggak ketemu nama dia. Iya. Ya, akhirnya dilihat buku itu sama dia, diperiksa sendiri, ternyata tidak ada nama dia. Maka orang ini bertanya, wahai Tuhan, ya, karena dia nggak tahu ini adalah malaikat. Wahai Tuhan, kenapa saya ini tidak termasuk ahli kebaikan? Karena kamu punya tetangga yang miskin, tetangga anak yatim, Dicuekin. kamu cuek. Iya. Kamu tidak peduli membantu mereka. Iya. Kamu asik beribadah kepada Allah saja. Betul. Artinya kamu kesalehan individualnya saja. Betul. Tidak melibatkan kesalehan sosialnya. Iya, benar. Ini sebab ini kamu tidak termasuk Allah orang yang ahli kebaikan. Benar. Iya, benar. Ya, jadi perhatikan ayat ini, Masya Allah, wabidzil kurba wal yatama wal masakin wal jari zil kurba, tetangga dekat, wal jari zil junub, tetangga jauh. Orang yang akan menolong diri kita di saat sedang susah adalah Tetangga. Betul. Kayak. Kadang namanya terkenal di luar, sama tetangganya tidak baik-baik. Iya, benar. Aduh. Itu saya sering menemukan begitu. Iya, benar. Ya, namanya harum di luar, Iya. tapi dia tidak pernah dekat dengan para tetangga. Waduh. Ini sedikit kena nih kita ya. Ya, cukuplah kalau kita misalkan keluar rumah hari Minggu, terus kerja bakti bersama, disuruh Pak RT, Betul. PRW, kita keluar, kita berbaur. Iya. Ya, dari sanalah kita akan berkenalan dengan tetangga-tetangga dekat, tetangga-tetangga jauh. Nah, di situ dimulailah kita merajut kebersamaan dengan hidup bertetangga. Dan di sanalah akan muncul saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga ya kewibawaan tetangga kita jangan sampai merusak. Nah, karena Nabi Muhammad hidup bertetangga dengan orang Yahudi itu tahunan. Akhlaknya indah banget itu. Tapi Nabi tidak pernah istilahnya usil, tidak pernah mencari masalah dengan tetangga itu. Suatu saat tetangga Yahudi ini, mohon maaf, sepiteng WC-nya bocor. Iya. Masuklah ke dapurnya Nabi. Nah kan saat itu timbul bau yang tidak sedap. Siti Aisyah menegur Nabi, suamiku,
kenapa kamu tidak tegur tetanggamu itu? Udah diam saja, nggak usah. Allah. Ya, itu berhari-hari itu. Iya. Nah begitu si Yahudi ini keluar meriksa, sepeteng WC saya bocor, terus airnya masuk ke dapur Nabi. Maka saat itu, ya Rasul, mohon maaf ya wahai Rasulullah, ini saya tidak tahu, tidak sengaja. Iya. Oh ya nggak apa-apa. Nah, ya kalau kita kan udah marah. Iya, kalau kita jangankan air Ya, basah, begitu daun kering aja Masya Allah. marah. Artinya di sini Aduh, begitu Masya Allah. Nabi Iya. mengutamakan kehidupan Bertetangga, iya betul. Jadi Nabi betul-betul merajut kehidupan bersama di sini. Tidak pernah usil, tidak pernah marah. Masya Allah. Yang negur malah istrinya. Istri kan namanya perempuan kan. Iya. Kadang-kadang kan tidak tahan emosi. Betul. Ya, tapi Nabi begitu sabar menghadapi. Akhirnya Yahudi itu sendiri yang tahu. Iya. Nah, ini berarti wal jarizil kurba wal jaril merajut kebersamaan bersama tetangga dekat dan tetangga jauh. Iya. Ya, wasahibi bil jam. Wasahibi bil jam itu artinya teman sejawat. Ya, kita berteman itu berdasarkan karena teman ini adalah dianggap ada saudara sebangsa, ada saudara senegara, ya, ada juga saudara seagama. Iya. Nah, pilih saja dari itu. Nah, apabila dia beda agama, tetap kita ini bersahabat. Ya, selagi teman ini memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik, itu bisa dijadikan teman sejawat gitu loh. Nah, apakah itu teman kantor, teman kuliah, ya, atau teman di pengajian, nah, itu jalin teman itu. Maka pakainya wasahibi bil jam. Sahib itu teman, jam itu mengikat. Wabni sabil, dan kepada ibnu sabil. Siapa yang disebut dengan ibnu sabil ini? Ya, orang yang menuntut ilmu kehabisan ongkos. Iya. Untuk bayar kos, dia juga nggak mampu. Nah, kita boleh dengan melakukan sedekah kepada mereka itu. Iya. Nah, siapa yang disebut dengan ibnu sabil? Termasuk security. Itu ibnu sabil termasuknya. Kalau di bahasa kampung kita hansip. Hansip, satpam. Nah, satpam. Itu termasuk ibnu sabil. Nah, termasuk guru-guru TPA. Ya, yang anak-anak kita diajar dan dibina di majelis atau di masjid-masjid. Itu ibnu sabil. Apabila ada kelebihan rezeki, kita boleh ya untuk berjariah, bersedekah kepada mereka. Iya, benar. Nah, seperti itu. Dan itu mengikat kebersamaan. Wa ma malakat aimanukum, dan juga kepada hamba-hamba sahaya. Di sini hamba sahaya bisa diterjemahkan para pembantu rumah tangga. Iya. Dan asisten kita. Atau orang-orang yang bekerja dengan kita. Ya, yang kadang-kala kan kita sering dibantu oleh seseorang supir. Iya. Atau yang merapikan kebun, ya, yang menyuci mobil kita, terus apalagi ustazah yang masak di dapur. Nah, itu adalah termasuk yang rewang apa semua gitu. Wa malakat aimanukum. Itu termasuk orang-orang yang dekat dengan kita, hidup dengan kita, dan kita menjadi jaminan untuk diri dia, dan kita bisa melakukan sedekah. Jangan di bulan Syawal kita terkesan tidak memperhatikan mereka. Misalkan kita punya pembantu mau pulang kampung, ya kita perhatikan ya ongkos pulang kampungnya. Iya.
Ya, bolak-balik itu, bukan termasuk THR. Oh gitu ya. Ini kadang-kadang ya, Iya, THR doang. kalau bisa itu di luar THR. Masya Allah. Ya, perhatikan itu. Ya, ongkosnya. Bagi yang nginep, bagi yang ini dengan catatan. Iya, yang iya, nginep. iya. Misalkan jauh ya di Riau di sana itu kan jauh itu Tiketnya kan. PP itu kira. Iya, PP tiketnya gitu. Tidak termasuk THR-nya. Iya, betul, 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 betul. Itu seperti Nabi itu memperhatikan seperti itu. Sangat. Rasulullah orangnya mahal. Dan benar-benar apa? lembut. Kalau saya lihat banyak orang yang tidak memperhatikan, akhirnya muncullah kesenjangan, ya, clash di hati, ya, akhirnya dia tidak betah bekerja dengan kita. Nah, kalau bagusnya kan kita perhatikan itu. Iya betul. Jadi dia Ya, juga memang betah. begitu ajaran Islam. Iya, Kalau kita harus. kelebihan rezeki ada, kasih tiket bolak-balik, Iya, dijamin iya, uang THR-nya. iya, Nah, betul. semuanya itulah yang disebut dengan wa ma malakat aimanukum. Ya. Terus innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang congkak, berbuat sombong, lagi berbangga-bangga. Artinya di sini, di dalam merajut kebersamaan, tidak akan ada orang yang memiliki sifat sombong. Betul. Nggak bisa untuk merajut kebersamaan. Tidak bisa dia itu melakukan kebanggaan. Bangga dengan hartanya, Iya. bangga dengan kecantikan dan Merasa lebih kegantengannya, pokoknya. Iya. bangga dengan kedudukan dan jabatannya, bangga dengan ilmunya dan pendidikannya. Iya. Nah, ini penyakit sosial yang harus segera diturunkan kalau mau hidup bersama. Betul. Dan ini khitobnya, orang yang bisa sombong itu kan pasti memiliki kelebihan. Iya. Ini khitob ayat ini, orang yang memiliki kebanggaan berarti ada yang dimiliki yang lebih, harta. Nah, untuk meluluhkan jangan sampai bangga harta kita, ya sedekah. Betul. Ya, dekat dengan 9 stratifikasi sosial tadi. Iya. Jadi begitu cara-cara Al-Quran ya mengajarkan merajut kebersamaan, dan telaah ini ya dimulai dengan u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, di mana dia akan menjadi syuhada atau syahid. Ya, kalau pendekatan tasawuf berarti dia menjadi seorang sufi. Berarti ajaran tasawuf ini ada ajaran hal-hal yang memperhatikan kemasyarakatan yang disebut dengan tasawuf sosial. Masya Allah. Wah, rangkaiannya ya. Memang sesuatu. Artinya pada saat kita sudah punya modal tadi ya Kiai, sehingga kita masuk ke lingkungan sosial itu lebih mudah. Nah, itu dimulai dari cara kita berakhlak kepada kedua orang tua. Iya. Nah, itu menjadi efek yang luar biasa ya, sehingga masyarakat bisa menerima kita gitu ya Kiai ya. Ukurannya itu. Ukurannya itu yang paling unit terkecil, simpel gitu ya. Walaupun susah, karena sekarang aneh-aneh ya Kiai. Betul. Nah, fenomena yang aneh itu tidak menyurutkan langkah kita ataupun apa ya Kiai, jangan sampai kita malah larut atau menganggap ya sudah sekacau ini, udah kacau saja gitu loh. Sehingga kita nggak peduli ya, nyelamatin diri sendiri juga gitu. Nggak juga begitu ya Kiai ya. Ya, jadi ada orang yang berbuat baik kepada masyarakat fakir miskin. Itu juga disebut kesalehan sosial. Iya, betul. Tetapi rapuh, cepat hilang efeknya, dampaknya. Kenapa? Karena menyampingkan dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dia, mohon maaf, pernah terjadi dia umrohkan karyawannya. Iya. Kan banyak tuh. Iya.
tapi orang tuanya sendiri menjadi Aduh. pembantu rumah tangga. Iya benar. Dia nyuci pakaian orang lain. Ya, itu kan namanya kesalehan yang rapuh. Dalam artian di sana dia tidak akan manfaat lagi. Nah, maka dimulai kesalehan ini dari kedua orang tua. Iya. Ya, misalkan dia terkenal di luar sebagai dermawan, tapi dia tidak dekat dengan kerabat-kerabatnya. Betul. Ada nggak yang begitu, Bu Ustazah? Ada. Ada banget. Ya, Ya, jadi dia sama keluarganya dia tidak rukun. Betul. Sama keluarganya dia tidak dekat, tapi sama orang lain dia Baik dekat, sekali. baik Nah, lagi. itu dia. Nah, Ini menjadi, ya itulah keadaan sekarang ya. Nah, iya, kayak begitu. Nah, maka dipertanyakan, apa maksud dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial di luar, sementara dia tidak merajut kebersamaan dengan karib kerabatnya. Kenapa? Karena ada maksud. Ya, ada maksud. Biasanya dia membeli suara, gitu, atau membeli kewibawaan dia di luar. Iya, betul. Itu dalam rangka meluluskan citra dia di masyarakat. Biasanya begitu. Iya. Nah, ada keinginan. Betul. Nah, berarti itu rapuh yang begitu. Enggak lama itu rapuh. Betul. Ya, beda dengan tadi. Dia betul-betul sama orang tua. Iya. Dia betul-betul sama karib kerabat. Dia betul-betul sama anak yatim. Betul. Betul-betul. Nah, inilah yang disebut dengan kebersamaan itu. Masya Allah. Ya. Luar biasa, karena tasawuf itu tidak jauh dan memang sentralnya ada di fikih, dan fikih itu tuntunannya ke Allah. Ya, jadi ya bolak-balik ya kita nggak bisa lagi gitu loh ya. Udah, kita memang diharapkan menjadi pribadi atau akhlak yang lebih tenang ya. Sufi yang dimaksud juga bukan sufi yang suka film gitu ya. Masya Allah banget ya, banget lembut, indah kalau kita belajar tentang tasawuf itu ya Kiai ya. Karena tuh ya efeknya itu soft banget gitu ya, pelan tapi pasti gitu. Iya, betul. Nah itu dia. Begitu ya Kiai. Nah, supaya kita tidak kemana-mana lagi, kita akan kita minta Kiai kita, gurunda kita membuat kesimpulan materi kita pagi ini. Yuk, mari Kiai. Jadi merajut kebersamaan berarti ada yang figur yang harus kita sambung, kita hubungi, kita berbuat baik. Ya, pertama itu kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibu nusabil, dan para hamba sahaya. Masing-masing ini memiliki tingkatan sosial. Nah, karena tingkatan sosial inilah yang akan mewarnai perbedaan. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan visi. Kalau beda, susah untuk merajutnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ya berbuat baik ini menggunakan etika. Berarti tasawuf itu kan tadi setiap waktu etika, setiap tempat etika. Bagaimana etika kita mau menghubungi orang-orang yang tersebut 9 orang tadi. Nah, dengan cara seperti itu, maka akan terwujudlah kebersamaan. Nah, kalau ada kebersamaan, berarti akan muncul kemakmuran dan kesejahteraan. Betul. Itulah masyarakat. Masya Allah. Benar ya kayaknya. Tercerahkan ya, mitra semua ya. Nah, kalau misalnya belum, silahkan diulang kembali kajian ini. Karena kajian tasawuf itu ya memang nggak bisa sekali gitu ya, nggak bisa 2 kali, tapi kalau kita ikutin nyampe deh ya, begitu ya Kiai ya. Alhamdulillah, terima kasih Kiai atas pencerahannya, bimbingannya, materinya,
kajiannya pagi ini luar biasa dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Ya. Kalau kita akan sambung lagi kajian tasawuf dengan serial berikutnya, begitu ya, mitra ya. Kami undur diri dulu. Mohon dimaafkan atas semua kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.